Klik di sini untuk berlangganan. Oh, aku mohon, satu kesempatan lagi. Baiklah, kalau begitu kami akan memberikanmu kesempatan terakhir. Sungguh, terima kasih. Tapi pastikan kau tidak terlambat besok ya. Ya, tentu. Dan keesokan harinya tiba. Baiklah, aku tidak akan membuat kesalahan apapun kali ini. Hah? Oh, tidak. Oh, bagaimana ini? Dia pasti mogok. Aku harus membantunya. Oh, tapi aku akan telat. Oh, tapi aku tidak bisa meninggalkannya seperti itu. Oh, tidak. Ada masalah apa? Mesinku mati terus. Benarkah? Aku akan membantumu. Benarkah? Terima kasih ya. Montir terbaik. Hana sibuk seperti biasa mengurus mobil-mobil yang rusak. Sudah selesai, Nuri? Terima kasih, Hana. Selamat tinggal. Aku merasa lapar sekarang. Oh iya, aku masih punya donat. Kita lihat. Aku harus pergi kerja sekarang, tapi salah satu peganganku lepas. Dan sepertinya banku sedikit tua, bisa kau menggantinya? Oke, aku akan menggantinya. Ya, aku akan mulai dengan pegangannya ya. Halo, ada kecelakaan. Bisa aku datang sekarang? Ya ampun, aku akan ke sana. Ada apa? Ada kecelakaan. Aku harus pergi sekarang. Apa? Bagaimana denganku? Aku akan memperbaiki pegangannya sekarang, tapi ganti bannya nanti ya. Oke, ayo pergi, Heart. Baiklah. Tapi aku mau ban baru juga. Wah, hari ini jadi sangat sibuk. Aku tahu. Oh ya ampun, aku sangat lapar. Aku membawa donat untuk waktu seperti ini. Hah? Bukankah ini pegangan untuk sebuah bis? Stop! Halo. Halo. Aduh. Apa ini? Sebuah donat. Asal mula Skibidi datang ke dunia. Di suatu dimensi yang jauh, terdapat sebuah dunia yang disebut Skibidi Toilet. Dunia ini dipenuhi oleh makhluk-makhluk aneh yang memiliki kemampuan unik. Mereka bisa mengeluarkan suara Skibidi sebagai bentuk komunikasi dan kekuatan. Dunia ini damai, dipimpin oleh Raja Skibidi, seorang pemimpin bijaksana yang menjaga keseimbangan alam. Namun, suatu hari, bencana besar melanda Skibidi Toilet. Sebuah lubang hitam misterius muncul di langit, menghisap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Raja Skibidi menyadari bahwa dunia mereka akan hancur jika tidak ada yang dilakukan. Ia memutuskan untuk mengirim seorang pahlawan ke dunia lain untuk mencari bantuan. Raja Skibidi mengumpulkan semua penduduk Skibidi Toilet. Ia menjelaskan situasi yang genting dan meminta seorang sukarelawan untuk pergi ke dunia lain. Namun, tidak ada yang berani karena perjalanan antar dimensi sangat berbahaya. Tiba-tiba, seorang makhluk kecil bernama Skibidi Hijau maju ke depan. Ia adalah makhluk muda yang penuh semangat, meskipun sering dianggap kurang berpengalaman. Aku akan pergi, Yang Mulia. Serunya dengan suara Skibidi yang penuh keyakinan. Raja Skibidi terharu dan memberikan Skibidi Hijau sebuah medali dimensi, benda magis yang memungkinkan pemakainya untuk berpindah ke dunia lain. Pergilah, anakku, dan temukan bantuan untuk menyelamatkan dunia kita, kata Raja Skibidi. Dengan medali dimensi di tangan, Skibidi Toilet melompat ke dalam portal yang terbuka di tengah kota. Perjalanan ini sangat berat dengan badai energi yang menguji kekuatan dan keberaniannya. Namun, Skibidi Toilet tidak menyerah. Ia terus berteriak Skibidi untuk memompa semangatnya. Setelah melalui perjalanan yang panjang, Skibidi akhirnya tiba di dunia baru, bumi. Namun, ia tidak langsung menyadari bahwa dunia ini sangat berbeda dengan Skibidi Toilet. Skibidi Toilet mendarat di sebuah kota besar.
Ia kaget melihat makhluk-makhluk aneh manusia yang berjalan dengan 2 kaki dan tidak mengeluarkan suara skibidi. Ia mencoba berkomunikasi, tetapi manusia hanya menatapnya dengan heran. Karena tidak tahu harus berbuat apa, Skibidi Toilet berubah menjadi Skibidit memutuskan untuk menjelajahi kota. Ia menemukan sebuah helikopter yang sedang parkir di lapangan. Karena penasaran, ia mendekati helikopter itu dan tanpa sengaja mengaktifkan mesinnya. Tiba-tiba, helikopter itu hidup dan mulai terbang dengan Skibidit di dalamnya. Skibidit panik, tetapi ia segera menyadari bahwa ia bisa mengendalikan helikopter yang berubah dengan suara Skibidinya. Ia mulai terbang di atas kota sambil berteriak Skibidi-Skibidi dengan gembira. Orang-orang di bawahnya terkejut dan mulai memanggilnya Skibidi Helikopter. Namun, kedatangan Skibidit Helikopter tidak disambut baik oleh semua orang. Beberapa pihak menganggapnya sebagai ancaman dan mencoba menangkapnya. Skibidit Helikopter harus menggunakan kecerdikannya untuk menghindari pengejaran. Skibidi Toilet dengan helikopternya mendarat di taman bermain yang sangat terkenal di kalangan anak-anak. Taman bermain ini bukan sembarang taman, melainkan tempat berkumpulnya para bus-bus terkenal seperti Tayo, Lani, dan Gani. Rugi teman mereka, setiap hari, taman bermain itu dipenuhi dengan tawarian anak-anak yang bermain bersama bus-bus tersebut. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Suatu pagi, langit yang biasanya cerah, tiba-tiba menjadi gelap. Awan hitam pekat menutupi matahari, dan suara bising yang aneh mulai terdengar dari kejauhan. Tayo, yang sedang membersihkan tubuhnya di dekat taman bermain, mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ada apa itu? Tanya Tayo dengan suara penuh keheranan. Lani, yang sedang membantu anak-anak bermain di taman, juga menoleh ke arah suara itu. Itu suara helikopter, tapi kenapa terdengar aneh? Gumamnya. Tiba-tiba, dari balik awan, muncul sebuah helikopter besar dengan bentuk yang sangat aneh. Helikopter itu memiliki wajah seperti karakter Skibidi Toilet dengan senyuman lebar yang menyeramkan dan mata yang berputar-putar. Dok helikopter itu juga dilengkapi dengan senjata-senjata aneh yang terpasang di sisi-sisinya. Skibidi-Skibidi, teriak helikopter itu dengan suara yang menggelegar. Bus-bus dan anak-anak yang ada di taman bermain langsung panik. Tayo segera berteriak, semuanya cepat berlindung. Ada bahaya. Namun, sebelum mereka sempat beraksi, helikopter Skibidit itu sudah mulai menembakkan senjatanya. Peluru-peluru aneh yang terbang ke segala arah, menghancurkan segala sesuatu yang terkena. Eyunan, kerosotan, dan jungkat-jungkit di taman bermain hancur berantakan. Kita harus menghentikannya, teriak Gani yang mencoba melindungi anak-anak dengan tubuhnya. Rogi, yang biasanya pemalu, tiba-tiba menunjukkan keberaniannya. Aku punya ide. Kita bisa menggunakan tali pengikat untuk menjatuhkannya. Tayo mengangguk. Baiklah, kita coba. Lani, kau bantu aku menarik perhatiannya. Lani segera menyalakan klaksonnya dengan keras, mencoba menarik perhatian helikopter Skibidi. Sementara itu, Tayo dan Rogi dengan cepat mengambil tali pengikat yang biasanya digunakan untuk menarik bus-bus yang mogok. Yes! Helikopter Skibidi yang tertarik dengan suara klakson Lani mulai mendekat. Tayo dan Rogi bersiap-siap dan ketika helikopter itu berada dalam jangkauan, mereka melemparkan tali pengikat ke arah baling-balingnya. Skibidi-Skibidi, teriak helikopter itu lagi, tetapi kali ini suaranya terdengar panik. Baling-balingnya tersangkut di tali dan helikopter itu mulai kehilangan keseimbangan. Lalu, Gani, tarik sekarang, teriak Tayo.
Dengan kekuatan bersama, bus-bus itu menarik tali sekuat tenaga. Helikopter Skibidi berputar-putar di udara sebelum akhirnya jatuh ke tanah dengan suara gemuruh yang keras. Kita berhasil, seru Rogi dengan gembira. Namun, sebelum mereka sempat merayakan kemenangan, tiba-tiba muncul anak-anak yang berlarian ke arah mereka. Help me! Anak-anak itu tampak Help me! kebingungan dan ketakutan. Help me! Tolong kami, teriak salah satu anak kecil. Tayo dan teman-temannya bingung. Apa yang terjadi? Tanya Tayo. Sang pemimpin kami, ayah, sedang dalam bahaya. Tayo menghela napas. Baiklah, kita harus membantu ayahnya. Tapi pertama-tama, kita harus memperbaiki taman bermain ini. Dengan semangat gotong royong, Tayo, Lani, Gani, Rogi mulai membersihkan reruntuhan dan memperbaiki taman bermain. Anak-anak yang tadinya ketakutan kini mulai tersenyum lagi melihat usaha para bus. Setelah taman bermain kembali pulih, Tayo dan teman-temannya pergi mencari ayah dari anak-anak tersebut. Mereka akhirnya menemukannya di sebuah laboratorium rahasia, di mana ayah dari anak-anak tersebut sedang berusaha mematikan sistem kendali helikopter Skibidi yang sudah rusak. Di dalam laboratorium tersebut dipenuhi dengan teknologi canggih, dan si anak terbesar dari anak-anak yang lain dikenal dengan sebutan Gala tersebut membuat bus-bus terkenal seperti Tayo, Lani, Gani, dan Rogi diganti namanya menjadi Teo, Lee, dan Dini. Dan Rogi telah ditingkatkan menjadi robot canggih yang dilengkapi dengan senjata dan kemampuan khusus untuk melindungi kota dari ancaman. Mereka bekerja sama dengan para anak-anak cerdas di sana. Dan lagi sesuatu datang dengan tiba-tiba, suara bising yang aneh mulai terdengar dari kejauhan. Tio yang sedang patroli di pusat kota mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ada apa itu? Tanya Teo dengan suara penuh keheranan. Lin yang sedang memantau situasi dari menara pengawas segera menghubungi Teo melalui komunikator. Teo, ada sesuatu yang besar mendekat. Aku mendeteksi energi aneh dari arah utara. Tiba-tiba, dari balik awan, muncul sebuah helikopter raksasa dengan bentuk yang sangat aneh. Helikopter itu memiliki wajah seperti karakter Skibidi Toilet dengan senyuman lebar yang menyeramkan dan mata yang berputar-putar. Dan helikopter itu juga dilengkapi dengan senjata-senjata aneh yang terpasang di sisi-sisinya. Skibidi, Skibidi, teriak helikopter itu dengan suara yang menggelegar. Gini, yang sedang berada di dekat Teo, segera bersiap-siap. Itu helikopter Skibidi. Kita harus menghentikannya sebelum dia menghancurkan kota. Rogi, yang biasanya pemalu, tiba-tiba menunjukkan keberaniannya. Aku punya ide. Kita bisa menggunakan kekuatan gabungan kita untuk menjatuhkannya. Teo mengangguk. Baiklah, kita coba. Lani, kau bantu aku menarik perhatiannya. Lini segera menyalakan klaksonnya dengan keras, mencoba menarik perhatian helikopter Skibidi. Sementara itu, Teo, Gini, dan Rogi bersiap-siap untuk meluncurkan serangan gabungan. Helikopter Skibidi yang tertarik dengan suara klakson Leni mulai mendekat. Tayo segera mengaktifkan senjata lasernya dan menembakkan sinar energi ke arah helikopter itu. Gini mengeluarkan peluru-peluru api dari bahunya. Sementara Rogi menggunakan tali pengikat canggih untuk mencoba menjerat baling-baling helikopter. Skibidi, Skibidi, teriak helikopter itu lagi. Tetapi kali ini suaranya terdengar panik. Baling-balingnya tersangkut tali dan helikopter itu mulai kehilangan keseimbangan. Linu, Gini, tarik sekarang, teriak Teo. Dengan kekuatan bersama, robot-robot bos itu menarik tali sekuat tenaga. Helikopter Skibidi berputar-putar di udara sebelum akhirnya jatuh ke tanah dengan suara gemuruh yang keras. Kita berhasil, seru Rogi dengan gembira. Kembali ke pusat kota, suasana sudah kembali ceria. Warga kota bersorak gembira melihat robot-robot bos yang telah menyelamatkan mereka dari ancaman. Kita berhasil,
kata Theo dengan senyum lega. Tapi kita harus selalu waspada. Siapa tahu apalagi yang akan terjadi di masa depan. Lini mengangguk. Yang penting kita selalu bersama-sama. Dengan kerjasama, kita bisa menghadapi apapun. Dan dengan demikian, kedamaian kembali ke kota futuristik itu. Theo, Lini, Ginny, Roji siap menghadapi petualangan baru di masa depan.